Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penilaian pembelajaran bahasa Indonesia, ada baiknya mahasiswa harus memahami tentang penilaian, evaluasi, pengukuran, dan tes. Banyak orang mencampur-adukan pengertian evaluasi, pengukuran atau measurement, tes, dan penilaian atau asesmen, padahal keempatnya memiliki pengertian yang berbeda. Oleh sebab itu, kita mulai dari evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Di bidang pendidikan, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos kerja guru. Bagaimana mahasiswa sekalian, diharapkan kalian dapat mengerti penjelasan tentang konsep atau pengertian dari evaluasi di atas. Selanjutnya, penjelasan tentang konsep atau pengertian tentang penilaian. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara, dan penggunaan beragam alat penilaian, untuk memperoleh informasi tentang, sejauh mana hasil belajar siswa, atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Nah, mahasiswa sekalian, itu penjelasan tentang konsep penilaian. Berikutnya penjelasan tentang konsep pengukuran. Pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka, atau usaha memperoleh deskripsi numerik, dari suatu tingkatan bila seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif, atau berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Konsep yang terakhir yang perlu mahasiswa pahami adalah tes. Tes adalah cara penilaian yang dirancang, dan dilaksanakan kepada siswa, pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Demikian penjelasan tentang konsep evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mulai dengan penilaian kelas. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret atau profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam melaksanakan penilaiannya, guru berbasis pada penilaian kelas, yaitu penilaian yang dilakukan guru, baik yang mencakup aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai kualitatif, maupun aktivitas pengukuran untuk mendapatkan nilai kuantitatif atau angka. Penilaian kelas dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa yang dapat digunakan sebagai diagnosis dan masukan dalam membimbing siswa, dan menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan guru, dalam rangka meningkatkan pencapaian kompetensi siswa. Data informasi yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung di jaring, dan dikumpulkan melalui prosedur, dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini, diperoleh potret atau profil kemampuan siswa, dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. Data tersebut diperlukan sebagai informasi, yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dengan demikian, penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian tertulis atau paparan pensil tes, atau lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya siswa atau disebut dengan portofolio dan penilaian diri sesuai dengan tuntutan indikator. Penilaian kelas dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Penilaian dapat dilakukan baik dalam suasana formal maupun informal, di dalam kelas, di luar kelas, terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar atau dilakukan pada waktu yang khusus. Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar seorang peserta didik dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut sebelum mengikuti proses pembelajaran dan dianalisa apakah ada peningkatan kemampuan,
Bila tidak terdapat peningkatan yang signifikan, maka guru memunculkan pertanyaan, apakah program yang saya buat terlalu sulit? Apakah cara mengajar saya kurang menarik? Apakah media yang digunakan tidak sesuai? Dan lain-lain. Tingkat kemampuan satu peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan dengan peserta didik lainnya agar tidak merasa rendah diri dan merasa dihakimi oleh pendidik, tetapi dibantu untuk mencapai kompetensi atau indikator yang diharapkan. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Penilaian kelas dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini berarti suatu aktivitas. Penilaian dapat dilakukan setelah siswa mempelajari suatu kompetensi. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh melalui penilaian untuk masing-masing kompetensi. Manfaat penilaian kelas antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Ketiga, untuk umpan balik bagi pendidik dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Keempat, untuk masukan bagi pendidik guna merancang kegiatan belajar. Kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite satuan pendidikan tentang efektivitas pendidikan. Dan yang terakhir, atau yang keenam, untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan Diknas daerah dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang digunakan. Demikian materi awal mata kuliah penilaian pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Materi kedua kita akan membahas tentang fungsi penilaian kelas, kriteria guru dalam penilaian kelas, dan pengumpulan informasi hasil belajar. Ikuti terus materi-materi selanjutnya di channel YouTube ini dengan cara subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasi.